Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusannya, diringankan semua beban-bebannya, dilancarkan rezekinya. Yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah, yang masih punya hutang semoga segera terlunasi, dan yang masih belum punya jodoh semoga segera dapat jodoh, temukan jodohnya. Amin. Dan tidak lupa kami menyapa para sahabat-sahabatku dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panjenengan yang telah ikut berpartisipasi untuk memajukan channel kami. Terima kasih, semoga panjenengan panjang umur dan barokah rezekinya. Amin. Alhamdulillah para sahabat, kali ini kita akan mengungkap sebuah misteri kematian diploma itu ya. Iya. Itu detailnya gimana Mas ceritanya itu? Ya, kalau di berita itu ya mengerikan Mas. Mengerikan. Soalnya pembunuhannya itu dilakban kepalanya sampai leher ya. Sangat sadis lah kira-kira. Kalau orang dilakban kan tidak bisa nafas, pasti Ya, insya Allah meninggal ya. Iya, apalagi sampai diikat tangannya kan. Ya, nanti kita akan tarik jin kornya aja Mas ya. Iya, jin kornya biar nanti bercerita yang menemani di jasadnya. Betul. Diploma itu ya, nanti kan coba tarik jingkorinya yang bersangkutan diploma itu, kita juga akan tanya-tanya melalui mediumisasi Mas ya. Iya. Langsung aja Mas, monggo. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan Tuhan yang pada iblis dan bisa masuk, dan lindungilah Rasul mediator di pintu yang kuat. Semua penyusup itu masih terbentam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan simplisan saya tarik jin korin diploma korban yang meninggal pembunuhan. Saya tarik jin korinnya yang asli, yang tidak asli otomatis terpental. Ketarik terlepas. Allah. Otomatis rasa sakitnya menjadi hilang. Allah. Mohon maaf, ini dengan siapa yang masuk? Saya dengan Korin ya, Arya Dano. Mohon maaf, saya protek dulu ya. Siapa tahu nanti penyusup yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila jin kon mediator berhubung terlantai, kuat Allah. Jadi benar nih ya, jin korinya diploma Arya Danu itu ya? Benar sekali. Mohon maaf tadi saya mungkin lancang menarik panjenengan, saya tidak ada maksud apa-apa, cuma ingin mengetahui itu beritanya yang benar itu gimana. Panjenengan dari itu ya, jasadnya Arya Danu itu ya? Iya, karena yang satunya juga sudah dimuslimkan. Yang panjenengan sudah dimuslimkan apa belum? Belum, saya satunya lagi. Ya, dimuslimkan sekarang? Gimana, mau apa tidak? Iya, tidak dulu ya. Silakan. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, jin korin. Allah bisa menguasai.
penjelasannya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Lebih sakitnya hilang. Tadi di sini sakit, di kepala Iya. sakit. Memang jingkornya ada berapa yang teman panjenengan di dalam tubuhnya ini, Arya Danu ini? Ya, kurang lebihnya lebih dari 4 ya. Lebih dari 4, kalau enggak 6 ya 7 itu ya. Iya. Salah satunya itu sudah ada yang muslim apa belum? Sudah dimuslimkan salah satu saudara Anda. Oh, sudah dimuslimkan. Mohon maaf ini kalau saya lancang, saya ingin kasih gitu ya, minta informasi tentang kematian itu. Kematiannya Arya Danu itu boleh diceritakan awal mulanya itu bagaimana, kok bisa disiksa seperti itu gimana penjelasannya panjenengan, coba dijelaskan. Oh iya, salah satunya karena ada konflik internal yang dia tidak boleh tahu. Iya. Karena ketahuannya itu dia juga tidak boleh membongkar ke halayak umum. Jadi konflik internal itu sangat rahasia. Oh, jadi beliau ini pemegang rahasia? Bukan pemegang rahasia, tapi dia tahu konflik internal yang ada di kepemimpinan sekarang. Terutama proses keluar barang, masuknya barang ke negara ini, Nusantara ini. benar. Ya. Dan salah satunya juga ada keirian hati oleh jabatannya. Berarti ada orang yang iri. Benar. Kalau tidak ada maksud tertentu nggak mungkin ya dia itu disiksa seperti itu sampai meninggal. Satu masalah tapi disangkut pautkan beberapa masalah. Itu meninggalnya itu diapain saja sih kok bisa sekejam itu? Yang pertama, awalnya diikuti tapi tidak ada yang tahu, dia pun tidak tahu. Karena yang mengikuti ini benar-benar profesional, benar-benar tidak meninggalkan jejak sama sekali. Iya. Emangnya siapa tuh Arya Danu ini nggak punya kodam pendamping yang bisa mendampingi dia, mungkin bisa melindungi atau yang lainnya, Mas? Ya ada, tapi tidak begitu kuat. Masih kalah sama yang pelakunya. Benar. Terus jinkorinya apa nggak ada yang ngasih informasi tentang kalau mau ada ini pembunuhan misalnya? Ada, tapi seperti terlelap dia tidurnya sampai tidak terbangun. Iya. Itu juga hanya tidak ada 1 menit itu dia dibunuhnya. Jadi pengaruhnya sangat kuat ya. Benar. Sampai dia dililit oleh lakban warna kuning. Hanya tersisa leher ke bawah. Jadi sangat profesional. Sangat sadis sekali ya. Benar, sadis sekali. Itu misalnya kalau diploma ini buka suara atau menjelaskan tentang kejadian sebenarnya, itu memang ada pihak yang dirugikan atau yang nanti terkena apa gitu maksudnya? Ya nanti akan tahu masyarakat bagaimana imbasnya. Karena ini mencakup negara. Iya. Karena dia menjadi tangan kanan Kemenlu kan. Iya. Dia juga beroperasi di dalam negara ini. Jadi dia sangat berpengaruh karena orangnya jujur. Iya. Dan tidak mau kotor. Jadi orang jujur itu musuhnya banyak ya. Benar. Tapi ya alhamdulillah bisa berjuang untuk negara ini ya. Kematian ini juga merupakan suatu penghormatan karena
beliau itu jujur gitu ya. Benar ya, kalau bisa orang jujur itu akan dibunuh oleh negara ini. Oh seperti itu. Benar. Masya Allah, kejam sekali. Karena itu akan menyangkut suatu kepemimpinan. Tapi suatu saat kan panjenengan ini ya bisa bisiki ke yang lain supaya nanti bisa membeberkan tentang rencana pembunuhan itu, maksudnya ada misi apa itu kan nanti panjenengan bisa melalui siapa yang sampai ikuti gitu ya. Ya saya bertugas ya sudah selesai karena dia juga sudah meninggal. Tapi panjenengan sekarang bertempatnya di mana? Saya berada di atas karena tugas saya juga sudah selesai. Jadi saya juga menunggu dimuslimkan. Ya. Karena Qorin itu tidak bisa dimuslimkan secara serentak. Iya. Jadi harus satu-satu. Iya, satu-satu. Tidak bisa Qorin itu satu dimuslimkan, tidak bisa. Berarti harus bergantian. Ya benar. Kalau yang memuslimkan pemimpin akhir zaman baru bisa, karena dia diberi kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi diberi wewenang sama Yang Kuasa. Benar. Kalau dari saya lihat dari segi pembunuhan itu sebenarnya misi utama itu apa sih dari pembunuhan itu yang paling dominan maksudnya? Yang paling dominan adalah satu juga karena dia tahu rahasia, yang kedua karena iri, ketiga juga pengalihan isu biar berita yang viral kemarin sebelum pembunuhannya akan tenggelam. Karena itu salah satu politiknya mereka memanfaatkan media sekarang. Bisa sampai orang awam itu terpaku dengan satu masalah, biar lalai dan lupa berita yang lain dan fokus ke berita pembunuhannya dia. Jadi berita ini memang sangat rapi ya. Benar. Sampai sekarang pun tidak ada tembusannya. Tidak ada yang berita berani mengekspos. Misalkan nanti salah satu Qorin yang mengetahui ini ngomong sama salah satu orang yang mungkin dia ikutinya, itu entah siapa, dan nanti akan membocorkan semua resa-resa ini, kira-kira yang terkena itu siapa saja? Mungkin yang terkena saya kasih kode saja ya, biar nanti tidak salah paham. Yang terkena nomor satu di sini dan ini dan semuanya, termasuk para pemimpin yang disebut penguasa ekonomi di negara ini salah satunya. Ya, paham. Jadi kode panjenengan itu sudah cukup bagi saya untuk mengetahui siapa itu sebenarnya pelakunya. Ya karena cuma kita kan belum tahu pasti, jadi nggak bisa langsung membeberkan dia. Karena muka boleh baik, sekarang itu rata-rata hati menghujat. Pemimpin yang kelihatannya baik, tetapi di dalamnya juga buruk. Orang bentar kan bukan berarti dia itu kan mengerti, Mbak ya. Benar. Jadi adab itu kan lebih utama daripada ilmu. Iya. Yang pentingnya adab itu sangat susah itu. Ya karena keadilan sekarang tidak ada harganya. Ya. Yang penting isi perutnya. Benar. Ya saya kira sudah cukup, Mbak. Saya panggilnya apa ini? Mohon maaf loh kalau panggil saja dengan nama dia. Ya.
Ya mohon maaf kalau saya lancang tadi ya. Terima kasih atas informasi yang panjenengan kasih ke saya. Nanti kedepannya bisa bertambah wawasan dan cukup untuk itu ya, mengungkap misi-misinya seperti apa, itu juga bisa tambah wawasan juga. Terima kasih banyak sudah membantu untuk memuslimkan saya juga. Ya sama-sama. Jadi sekarang saya tidak hanya nganggur, jadi saya punya tugas untuk berpikir juga. Ya sama-sama. Ya. Saya juga terima kasih atas informasinya Mbak Saya Jenengan. pamit dulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Assalamualaikum. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi proses mediasi berjalan dengan lancar. Tadi dari pembicaraan saya dengan korinya diploma itu ya Sangat sedih kelihatannya. iya, sangat memilukan. Iya. Tapi alhamdulillah tadi jin korinya sudah ngasih suatu pertanda Iya. sama saya tadi Ya, karena merasakan kesedihannya, jadi sampai terbawa. malah meneteskan air mata juga. Tadi terasa tadi ya. Terasa sekali. Jadi media channel juga terasa juga katanya ya. Ya, terima kasih atas kebersamaan sama kami. Kurang lebihnya kami juga mohon maaf. Kami hanya berinteraksi kepada jin, boleh percaya boleh tidak, dan selebihnya jadikan hiburan saja. Dari kami kurang lebihnya seperti itu. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.